adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Siapa yang sudah siap sekolah minggu? Semuanya pasti sudah siap. Sudah pakaian rapi ya. Udah siapin Alkitab juga ya. Tapi jangan lupa ajak papa mamanya supaya duduk di sebelah temenin sekolah minggu. Soalnya nanti kalau kita sama-sama buka Alkitab, adik-adik kalau susah ada yang bantuin. Jadi papa mama atau kakak yuk ikutan yuk temenin adik-adiknya sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau ucap syukur dulu sama Tuhan. Kita mau ucapin terima kasih kalau hari ini kita boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Tapi kakak boleh tanya nggak siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa dulu sama Tuhan Yesus ucap syukur? Semuanya, wah keren anak-anak Tuhan kelas Pratama, keren semuanya. Sudah berdoa ucap syukur ya, tapi hari ini kita juga mau ucap syukur lagi sama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh dikasih hari baru, dikasih matahari yang bersinar terang. Wah, kalau begitu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau teduh sebentar. Kita mau ucapin terima kasih karena kita mau datang sama Tuhan. Jadi yuk kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Boleh lo adik-adik sambil sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita naikkan lagu ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Kita nyanyikan dari awal. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang boleh kami rasakan hari ini. Terima kasih untuk matahari yang bersinar terang. Terima kasih untuk udara yang boleh kami hirup setiap saat. Terima kasih untuk papa mama yang selalu ada bersama dengan kami, memberikan kasih sayangnya kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau sendiri cerita melalui kakak
yang akan membawakan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus juga yang akan menyiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa duduk tenang dan kami bisa menyimak firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah, kalau tadi ada yang kelupaan ambil Alkitab, boleh lo ambil dulu ya. Kakak tungguin ya sekarang ya. Nah, tapi kalau yang sudah ambil Alkitabnya dan ada di sebelahnya, boleh disiapin sambil menunggu temennya yang lagi ngambil. Oke, Alkitabnya sudah ada di tangan semuanya adik-adik. Yes, kalau sudah boleh sekarang kita mau buka Alkitabnya. Kalau ada bantuannya, nah yang seperti ini loh adik-adik, tanda-tanda kayak gini. Nah, kita coba buka dari kitab Tawarik. Kitab Tawarik itu ada di Perjanjian Lama. Kalau ada pembatasnya seperti ini, clue-nya itu hurufnya TAW. Ya, kakak juga cari ya. Yes, TAW. Kelihatan nggak nih adik-adik? Oke, TAW. Kitab Tawarik sudah. Oke. Tawarik 1 pasal 29. Cari angka yang besar seperti ini, 29. Nah, kitab 1 Tawarik pasal 29. Oke, kakak tunggu. Nah, papa, mama, atau kakak yang sedang mendampingi boleh dibantu adik-adiknya ya buka Alkitabnya. Iya, soalnya karena Perjanjian Lama kan, jadi agak jarang juga dibuka. Ya, oke. Sudah? Sudah semua? Oke. Sip. Kalau sudah semua, disimak kakak akan bacakan ya. 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai dengan 9. Judul perikopnya, sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan?
Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Wah, ternyata Raja Daud dan bangsa Israel sedang bersuka cita. Bukan sedang bersuka cita ya, mereka bersuka cita karena mereka memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Wah, jadi pagi hari ini cerita Alkitabnya tentang apa? Tentang kerajaan Israel yang rajanya bernama Raja Salomo. Bukan ya, itu raja berikutnya. Rajanya bernama Raja Daud. Yes. Di ayat yang pertama, Raja Daud. Loh, Raja Daud ini siapa sih? Kok tiba dia persembahkan emas loh Kak, persembahkan perak loh Kak, persembahan permata. Nah, Raja Daud ini adalah raja yang takut akan Tuhan, adik-adik. Tuhan memberkati kerajaannya, yaitu kerajaan Israel. Tuhan menolong mereka berperang melawan musuh-musuhnya. Tuhan juga memberikan mereka hasil ladang dan ternak yang berlimpah. Tuhan menjadikan negeri mereka kaya, aman, dan tentram. Enak banget ya ada di sana ya. Istana Raja Daud dan rumah-rumah penduduknya bagus-bagus juga loh adik-adik. Benar-benar diberkati loh mereka. Tapi mereka belum punya rumah untuk berkumpul beribadah kepada Tuhan saat itu adik-adik. Mereka masih beribadah di tempat yang disebut kemah suci. Jadi belum berbentuk bangunan seperti rumah-rumah mereka. Jadi baru kayak kemah gitu. Walaupun bukan Raja Daud yang membangun rumah Tuhan, tetapi anaknya Salomo yang akan menjadi raja nanti, yang akan melanjutkan keinginannya Raja Daud untuk membangun rumah ibadah. Lalu gimana ya apa yang dilakukan Raja Daud ya sama rakyat Israel ya untuk bisa membangun rumah Tuhan itu ya. Nah, Raja Daud mengajak seluruh rakyat Israel untuk membangun rumah Tuhan. Caranya dengan mengumpulkan persembahan. Di ayat yang tadi kita baca tuh adik-adik, banyak banget tuh Raja Daud memberikan persembahan sama Tuhan. Apa aja? Ada emas, terus ada perak. Gak tanggung-tanggung, banyak sekali yang Raja Daud kasih. Nah, untuk itu Raja Daud gak sendiri adik-adik. Raja Daud juga mengajak siapa ini? Di ayat yang ke-6, mengajak para kepala puak, mengajak para kepala suku Israel, kepala pasukan 1.000, pasukan 100, para pemimpin pekerjaan untuk raja, untuk menyatakan kerelaannya, untuk memberikan persembahan, untuk membangun rumah Tuhan.
membangun bait suci. Nah, di situ Raja Daud kan memberikan emas, memberikan perak. Nah, tapi mereka itu Raja Daud memberikannya dengan sukacita karena dia mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa ya? Kenapa Raja Daud memberikan yang terbaik buat Tuhan ya? Karena Raja Daud mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada Raja Daud. Lalu dia mengajakkan rakyatnya bangsa Israel untuk juga sama-sama memberikan persembahan sama Tuhan dengan memberikan apa yang mereka punya sehingga mereka bisa membangun rumah ibadah, rumah Tuhan tepatnya, untuk mereka sama-sama bisa berkumpul, bisa memuji dan muliakan nama Tuhan. Tapi dengan apa adik-adik? Dengan ketulusan, bukan dengan paksaan ya. Jadi di ayatnya yang terakhir tadi dikatakan bahwa mereka mempersembahkan itu dengan sukarela, dengan senang hati. Kalau persembahan itu harus dengan sukarela atau dengan paksaan? Dengan sukarela ya, dengan senang hati ya, dengan sukacita, karena persembahan yang diberikan itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau adik-adik saat ini diberikan berkat sama Tuhan lewat siapa? Lewat papa mama bekerja mendapatkan berkat dari Tuhan, diberikan kepada adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik kayak kita nih setiap hari Minggu kan sekolah Minggu, terus ada persembahan. Nah, itu berkat dari Tuhan yang diberikan melalui papa mama, terus diberikan kepada adik-adik. Adik-adik persembahkan kepada Tuhan dengan sukarela, dengan senang hati, karena kalian bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan melalui papa mama untuk kalian. Nah, persembahan yang dikumpulkan itu untuk apa sih adik-adik? Buat Tuhan, Kak. Nah, kalau persembahan yang dikumpulkan sekarang ini di gereja kita itu persembahannya untuk pembangunan gereja dan mendukung pelayanan gereja. Jadi Tuhan bukan terima uangnya, bukan terima persembahannya, tapi menerima ungkapan syukur kita bahwa Tuhan itu baik. Nah, persembahan yang dikumpulkan, uang adik-adik yang diberikan melalui persembahan, dan misalkan kita mau kasih persembahan minggu ini, boleh dititipin ke papa mama, nanti papa mama serahkan ke gereja. Nah, persembahan itu untuk pembangunan gereja. Nah, gereja itu apa sih? Gereja itu tempat berkumpul adik-adik, tempat berkumpul jemaat Tuhan untuk beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan. Nah, sama Raja Daud. Raja Daud juga saking sayangnya sama Tuhan, dia gak tanggung-tanggung adik-adik kalau kasih persembahan. Emas, perak, batu permata. Wow, kalau dulu seperti itu adik-adik yang diberikan, dan banyak, karena itu untuk membangun bait suci. Jadi bait suci atau rumah Tuhan. Jadi dulu itu bait sucinya benar-benar dibangun, di dindingnya aja dilapisi pakai perak. Wow, keren ya. Kalau sekarang enggak ya. Kalau sekarang rumah ibadah gereja, yang sekarang gereja ini dibangunnya ya dengan tembok gitu ya, tidak dilapisi emas. Dan rata-rata kalau sekarang rumah ibadahnya besar-besar, dan kita berdoa juga ya adik-adik, semoga gereja kita cepat dibangun, kita bisa berkumpul nanti di gereja sama-sama beribadah di sana juga. Nah, impian Raja Daud juga seperti itu. Dia ingin membangun rumah ibadah, rumah Tuhan untuk Tuhan. Kalau yang Raja Daud lakukan itu, dia membangun rumah Tuhan karena dia sungguh mengasihi Tuhan gitu. Makanya Raja Daud
yuk bangun yuk, rumah Tuhan gitu, karena Tuhan sudah memberikan yang luar biasa untuk kita loh, bangsa Israel. Dikasih hasil ladang yang melimpah, dikasih ternak yang berlimpah. Wah, bahkan mereka juga tinggal di daerah yang subur, rumahnya juga bagus-bagus. Nah, untuk itu mereka diajaklah memberikan persembahan untuk Tuhan sama Raja Daud. Mereka diajarkan untuk memberikan dengan sukarela dan tulus hati. Pemberian yang dilakukan dengan rela dan tulus hati membuat mereka bersukacita. Jadi adik-adik kalau memberikan persembahan juga harus dengan tulus hati dan sukarela. Supaya apa? Supaya bersukacita. Raja Daud dan seluruh bangsa Israel bersukacita mengumpulkan persembahan untuk rumah Tuhan. Nah, kita juga adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihinya, karena sudah begitu besar kasih Allah akan kita diberikan kehidupan yang sungguh luar biasa sama Tuhan. Nah, untuk itu kita mengucap syukur melalui persembahan. Nah, untuk persembahan minggu ini boleh dititipin ke papa mama, nanti biar papa mama yang kasihin ke gereja ya. Nah, siapa yang mau bersukacita buat Tuhan melalui persembahan? Semuanya pasti ya. Dan kalau mau ini, papa mama, ini ada uang jajanku, titip ya untuk persembahan gereja, untuk membangun gereja dan mendukung pelayanan yang ada di gereja, termasuk sekolah minggu kita loh gitu. Sekolah minggu kita, nanti kalau pandeminya sudah selesai, kalau coronanya udah pergi, kan kita bisa ketemu lagi ya adik-adik ya. Kita sama-sama bisa sekolah minggu lagi, kita bisa ngadain perjamuan kasih ya kan, makan sehat setiap bulannya walaupun cuma sekali, tapi itu juga adalah berkat dari Tuhan. Yang dilakukan di sekolah minggu, adik-adik bisa mewarnai. Nah, itu pembelian pensil warnanya, terus pembelian makan sehatnya, itu dari hasil persembahan yang adik-adik kumpulkan. Jadi persembahan yang adik-adik kumpulkan itu dikelola oleh beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang dipercaya untuk mengelola keuangan gereja, sehingga untuk mendukung pelayanan dan pembangunan gereja gitu adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya dikasih sama mama persembahan nih 10.000, dikasih uang sama mama, misalnya Raymond, kamu mama kasih 10.000 ya, nanti yang 5.000 untuk persembahan, 5.000 untuk jajan, terus 5.000-nya dikasih persembahan apa enggak? Kasih ya. Wah, anak Tuhan gak boleh bohong ya, gak boleh kurang-kurangin ya. Karena apa? Karena persembahan yang diberikan itu merupakan ungkapan syukur, dan kita harus dengan senang hati, gak boleh sedih hati. Sehingga kalau misalnya kita dengan senang hati, kita bersukacita. Oke adik-adik, sama seperti Raja Daud ya, kita harus memberikan persembahan dengan sukacita. Oke, nah sekarang kita mau berdoa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, hari baru yang selalu Tuhan berikan kepada kami tiap-tiap harinya. Tuhan, barusan kami mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan yang diberikan Raja Daud untuk Engkau,
dengan sukacita Raja Daud memberikan persembahan itu. Begitu juga kami membelajar dari Raja Daud untuk kami bisa mempersembahkan persembahan kepadamu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami yang dalam masa pembangunan ini, kiranya Tuhan mau terus pimpin, Tuhan mau terus berkati Bapak Ibu yang diberikan kepercayaan untuk mengurus masalah pembangunan gereja kami. Tuhan yang memampukan mereka, yang memberikan kemampuan untuk mereka bisa melayani dengan sepenuh hati dan bersuka cita karena Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk papa mama kami yang melalui mereka Tuhan memberkati kami melalui apa yang mereka berikan pada kami, kehidupan yang begitu indah, kasih sayang yang mereka berikan kepada kami tahu semua itu karena Tuhan yang memampukan mereka. Berikan mereka kesehatan, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini masih menghadapi pandemi corona. Tuhan kiranya mau bantu Bapak Presiden untuk bisa menghadapi permasalahan ini dan masalah ini bisa selesai dan kami bisa menjalani kehidupan kami seperti sedia kala. Berkati juga seluruh jajaran yang ada, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan untuk bisa memimpin negeri ini dengan baik. Dan Bapak, terima kasih kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Ibadah online ini selesai. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami bisa menjalani hari-hari kami, dan kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar dari Raja Daud. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bersuka cita. Selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.